Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih pertolonganmu kepada kami hari demi hari, dan topangan yang tak pernah berhenti, serta pemeliharaan yang ajaib. Dan kami bersyukur kami hidup sampai saat ini karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan kami mohon tolonglah kami oleh Roh-Mu, supaya hati kami dapat memahami dan mengerti, dan iman kami boleh bertumbuh, serta firman Tuhan boleh terus mengatur kehidupan kami, memimpin kami, langkah-langkah kami, bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tuhan tolonglah kami. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur pasalnya yang ke-28. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dengan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau tanya untuk kita semua, pernahkah kita berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Bahkan ketika kita berdoa itu sampai kita menangis, sampai kita mencucurkan air mata. Tetapi kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa kita. Sepertinya doa kita itu tidak sampai kepada Tuhan. Dan kalaupun kita berdoa seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan atau Ia membisu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti itulah yang bisa membuat kita putus asa ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu dan kita kehilangan tujuan hidup. Karena apa? Karena kita beranggapan bahwa Tuhan itu telah melupakan diri kita. Raja Daud pun mengalami hal seperti itu. Ia tertekan karena apa? Karena Tuhan seperti berdiam diri. Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang pertama. Tuhan itu berdiam diri dan seolah-olah Daud merasa ia berdoa, tetapi sepertinya doanya itu seperti ada tembok yang begitu tinggi dan tidak sampai. Tuhan membisu. Ya, membisunya Tuhan membuat Raja Daud merasa ditinggalkan, ya, dan seolah ia terasa mati, menuju kematian. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang pertama. Dia merasa diperlakukan seperti penjahat. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat 3,
Daud tetap berharap dan berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, ia berusaha untuk apa? Tetap mempertahankan imannya, tetap percaya kepada Tuhan, dan ia tidak tergoda untuk apa? Untuk melakukan kejahatan ataupun berkompromi melakukan kejahatan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apabila Tuhan berdiam diri, apakah berarti Tuhan itu bisu? Tuhan itu tuli? Saudara, tidak demikian. Ada pepatah yang mengatakan penundaan Tuhan itu tidak berarti bahwa ia mengabaikan doa kita. Tuhan senantiasa melihat dan memperhatikan umatnya. Dan hendaklah itu kita tanamkan dalam hati kita. Ketika Raja Daud memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, jangan berdiam diri. Di sini kita melihat bahwa Raja Daud tidak menganggap Tuhan itu bisu atau tuli. Tetapi ia berbicara, di sini Raja Daud membicarakan sikap Tuhan kepadanya. Ia takut Tuhan bersikap dingin dan mengabaikannya. Dia memohon agar apa? Agar Tuhan tidak membiarkannya. Dan Daud tetap berharap kepada Tuhan. Dan supaya apa? Supaya Tuhan menunjukkan keadilan kepada musuh-musuhnya. Nah, saudara, di dalam ayat 2 sampai ayat 5, ia tidak ingin menjadi seperti seorang penjahat yang diseret karena apa? Karena kejahatan. Musuh-musuh yang bersikap munafik, ya, seolah-olah di depan mereka seolah-olah ramah, tetapi di belakang mereka menikam, ya, melakukan kejahatan atau menjatuhkan. Nah, saudara, di tengah-tengah kebisuan Tuhan atau seolah-olah Tuhan tidak peduli itu, di tengah-tengah kebisuan itu, diamnya Tuhan, Daud tetap berdoa dan Daud tetap mengarahkan, menunjukkan, memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ia tetap menaikkan permohonan dan berdoa. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa Tuhan mendengar doanya dan Tuhan akan menolongnya. Dan itu dapat kita lihat di dalam ayat 6 dan 7. Jadi bila kita menunggu terlalu lama dan merasa Tuhan belum menjawab doa kita, janganlah menyerah dan janganlah putus asa. Tetaplah berdoa, tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan. Tetaplah tujukanlah hatimu kepadanya dan percaya, saudara, bahwa Dia adalah Tuhan yang mendengar doa dan Ia akan segera menolong kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat 6 sampai 9, Daud bergembira dan memuji Tuhan atas pertolongannya. Jadi iman kepada Allah itu memberikan pengharapan, memberikan kekuatan untuk mentaati kehendak Allah. Apapun yang dilakukan para musuhnya kepadanya, Tuhanlah yang telah menyelamatkan Raja Daud, ya, dan juga Tuhanlah yang menyelamatkan umatnya. Tuhan bukan hanya menjadi gunung batu dan perisai sebagai lambang kekuatannya yang melindungi, tetapi juga menjadi gembala yang merawat dan mempedulikan umatnya di ayatnya yang terakhir. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami kesusahan hidup, ketika kita mengalami kesulitan, ya, ingatlah bahwa melalui iman, ya, sekali lagi melalui iman, Allah yang peduli dengan kasih itu hadir dan Ia ada di situ. Termasuk saat ketika ia seperti membisu, seperti diam, dan kita merasa seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan berhenti berharap. Nah, saudara, apa yang saudara rasakan sekarang ini? Apakah sedang sedih? Apakah sedang dalam kesulitan? Apakah sedang bertanya-tanya di manakah Allah? Ya, yang kepadanya kita menaruh harapan. Ya, apa yang kita lakukan saat Allah sepertinya seolah-olah diam dan membisu? Ya, berdoalah dan berdoalah. Tetaplah berserulah kepadanya dengan iman dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan atau menolong kita sesuai dengan janjinya di dalam ayatnya yang ke-6. Saya baca sekali lagi ayat 6. Terpujilah Tuhan. Karena apa? Karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan terus menopang iman kita untuk tetap percaya kepadanya,
dan supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk tidak berputus asa saat seolah-olah Tuhan itu diam, seolah-olah Tuhan itu membisu. Dan biarlah itu adalah untuk apa? Menguji kita untuk tetap percaya kepadanya dan menaruh sepenuhnya seluruh hidup kita ke dalam tangan kuat kuasanya dan pengasihannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkaulah kami masih hidup sampai sekarang ini. Dan kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan Raja Daud, boleh melihat akan kuasa Tuhan yang peduli, Tuhan yang mendengar doa dan menjawab doa, dan Tuhan yang memberikan kami pertolongan. Tuhan, tolong teguhkanlah iman kami ketika atau di saat-saat seolah-olah Tuhan Engkau sedang diam, tidak mempedulikan kami, ataupun seolah-olah membisu, supaya iman kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Kami ini manusia lemah Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami, dan tolong kami itu terus menaruh harapan, menyerahkan seluruh keberadaan kami, jiwa dan raga kami hanya kepadamu saja. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang peduli, memperhatikan, dan mau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.